Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana janji Allah, Allah akan memuliakan apabila kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini, sampai ke-14 dari Ramadan, dan kali ini kita memuliakan Ramadan. Dan Ramadan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan tentunya kita akan dimuliakan oleh Allah karena memuliakan bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah subuh dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya kepada sebuah al-athar. Al-athar ini adalah ungkapan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan dengan al-athar. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengungkapkan, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya. Allah Subhanahu wa taala gepesom ridhanya daripada orang-orang yang melakukan amal ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya dari sebagian orang-orang yang melakukan maksiat ataupun dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para kekasih-kekasihnya. Di sebalik sebagian orang ada yang menjatuhkannya, merendahkannya, bahkan mengucilkannya. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan ibadah ataupun amalan amal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak tergantung kepada besar atau kecilnya di dalam kita melakukan ibadah itu. Ada sebagian orang dia melaksanakan sebuah ibadah kecil. Katakanlah mungkin dia memindahkan kotoran cicak dari tempat musalla atau masjid
itu mungkin lebih mulia atau lebih mendatangkan ridha Allah, di sebalik ada orang yang terus dia bertahajud setiap malam, namun itu tidak mendatangkan ridha Allah. Ataupun di sebalik ada orang yang terus menerus hampir setiap bulan dia datang ke rumah Allah, ke Baitullah, melaksanakan umrah, namun kadang itu tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengundang ridha Allah ini, agar ridha Allah menyertai di dalam amalan kita ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, dan tentunya istiqamah. Istiqamah artinya mudawwamah di dalam melakukan amalan tersebut. Saya teringat sebuah kisah, itu seorang perawi hadis, nama beliau adalah Imam Abu Dawud. Beliau itu di dalam sebuah perjalanan hendak menyeberangi Sungai Tigris. Sungai Tigris ini berada di Israel, yang sekarang dikatakan bahwasanya sungai tersebut sudah kering, Pak. Inilah mungkin tanda sebuah bukti daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda-tanda kiamat itu bahwasanya Sungai Tigris ataupun Efrat itu sudah mengering dan sekarang sudah kering. Memang betul, mungkin kita ini sudah berada di akhir zaman. Nah, ketika itu Imam Abu Dawud dalam sebuah perjalanannya, beliau hendak menyeberangi Sungai Tigris ini, kemudian menaiki sebuah kapal ataupun perahu. Setelah beliau menaiki perahu ini, belum lagi setengah perjalanan, tiba-tiba beliau meminta kepada nahkoda kapal, urang me kapal. Apa yang beliau minta, bisa enggak kita kembali sejenak? Itu memang belum setengah perjalanan, tapi kapal sudah berlayar. Beliau meminta kepada nahkoda kapal, boleh enggak kita kembali sebentar ke daratan atau ke pelabuhan lah. Awal-awalnya nahkoda ini tidak mau kembali, tapi kemudian setelah dibayar dengan harga 2 dinar, barulah beliau kembali. Apa yang terjadi? Rupanya di daratan atau di pelabuhan itu ada seorang muslim, Pak. Seorang muslim yang sudah bersin. Pak tahu bersin ya? Bersin. Penan cim, kan? Bukan gerham, Pak. Kalau gerham itu itu gerham namanya. Gerham ini mungkin sangat sensitif di dalam bulan Ramadan. Biasa gerham itu kita dengar dalam kamar mandi. Ketika ada orang buang air kecil ya, itu sering gerham. Mengaji itubit, mengaji itubit mandum air senia. Tapi sekarang sensitif juga sering di masjid itu, di tempat kami, Pak. Mungkin di sini tidak ada. Itu di tempat kami itu gerham itu kadang-kadang hayu je, Pak. Pulang bagi imam ataupun bagi penceramah. Dan jika mulai gerham jamaah, yang berarti kode alam, Pak. Kode alam berarti banyak imam terlalu panjang dah. Yang gerham mungkin makin panjang macam. Nanti kode alam artinya, dan kalau bisa imam kalau bisa bagah-bagah rukuk juga. Ataupun penceramah. Kalau misalnya sudah lewat 15 atau 20 menit itu dan sudah mulai di sana di tempat kami, di sini mungkin nggak ada. Itu sudah berarti itu kaji tren juga. Ini yang ditakutkan oleh penceramah dan imam. Nah, tapi ini bersin. Jadi rupanya di pelabuhan itu ada orang yang sudah bersin. Dia sudah tahmid, tapi belum ada yang tarhim. Jadi tujuan Imam Abu Dawud ini kembali ke daratan hanya untuk menjawab tarhim
Artinya mengucapkan ya yarhamkallah. Si muslim tadi dia bersin sudah mengucapkan alhamdulillah, tapi belum ada yang mengucapkan yarhamkallah. Abu Dawud datang ke belakang mengucapkan yarhamkallah. Kemudian setelah itu dijawab oleh yang muslim tadi dengan kalimat yahdikumullah. Kemudian beliau berangkat lagi. Lalu apa yang terjadi? Dikabarkan dalam riwayat tersebut, rupanya pada malam berikutnya hampir seluruh penduduk kapal itu dengan bermimpi hampir dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Seakan-akan ada sebuah seruan dari langit yang mengatakan, sungguh Abu Dawud ini telah membeli surga dengan harga 2 dinar. Bayangkan, hanya dengan menjawab bersin, maaf, yang kadang-kadang ibadah ini sudah kita sepelekan, Pak. Sudah kita sepelekan. Artinya kita jarang, ada saudara kita, sahabat kita, itu bersin memang di samping kita, enggan kadang-kadang untuk menjawab. Ini jangan katakan sahabat, istri kita. Ini istri yang perkawinan yang sudah berumur 10 tahun, 10 tahun ke atas. Itu ada bersin, kan yarhamkallah jawaban kadang-kadang. Tapi kalimatnya adalah, apalagi di musim sekarang ini, musim 2021-2020, jawabannya adalah COVID. COVID bukan lagi yarhamkallah, sudah COVID. Ini bagi orang yang menikah 10 tahun ke atas. Tapi kalau mungkin yang baru-baru menikah 1 tahun 2 tahun itu mungkin belum bersin saja sudah dijawab yarhamkallah. Nah, ini adalah amalan yang sangat mudah, tapi kadang-kadang kita sepelekan. Kita nggak tahu dengan amalan apa ya kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan pernah kita meremehkan amalan, karena amalan itu kita tidak tahu amalan apa yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita meremehkan dosa kita kepada Allah. Karena dosa juga bukan tergantung kecil atau besarnya, tapi tergantung kepada zat yang maha kuasanya yang kita durhakai. Ada enggak rasa takut ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada rasa takut yang membuat kita untuk langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang terus dalam melakukan dosa-dosa kecilnya tanpa dia sadari, rupanya yang mengundang murka Allah itu gara-gara dosa kecilnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya orang yang melakukan dosa besar tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi sebuah renungan bagi kita. Padahal kita tahu hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmat Allah, begitu besar kasih sayang Allah, begitu luas pintu taubat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, yang kadang-kadang kita remehkan. Karena kita setiap manusia itu memang selalu berada di dalam dosa, selalu berada di dalam kemaksiatan. Tapi yang ingin Allah, yang diinginkan oleh Allah, kita datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu taubat hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas. Dalam sebuah hadis kursi Allah katakan, "Lau balaghat dzunubuka 'ananas sama." Wahai hambaku, apabila dosamu, kata Allah, dosamu itu sampai ke puncak langit. Bayangkan puncak langit hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Puncak langit yang belum pernah kita lihat. Yang pernah kita lihat itu mungkin adalah awan. Tapi Allah membuka luasnya rahmatnya, kasih sayangnya apabila dosa kita sampai ke puncak langit, kata Allah. Lau balaghat dzunubuka 'ananas sama, summa astaghfartani. Dosa kita sampai ke puncak langit, kemudian kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafartu laka wala ubali, jawab Allah. Aku akan memberikan ampunan kepadamu, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali. Aku tidak akan bertanya. Allah tidak akan tanya. Bagaimana Allah tanya? Allah tidak akan tanya itu dosa apa yang kita perbuat. Dan kamu ini dari keturunan siapa? Allah enggak akan tanya. Walau aku tidak peduli, kata Allah. Apa dosa yang engkau buat, berapa banyak dosa engkau perbuat, kamu ini keturunan siapa, anak tengkukah, habibkah?
Allah nggak akan tanya itu. Selama engkau datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wala ubali. Aku akan memberikan ampunan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, apabila ada seorang hamba dia bertobat, nanti roh hamba bertobat, kemudian setelah bertobat bermaksiat lagi. Ini kan ada hamba yang demikian, ada manusia yang demikian. Sudah bertobat, dia bermaksiat lagi. Tapi setelah bermaksiat, dia datang lagi kepada Allah. Ya Allah, serius dia datang. Memang betul-betul mengharapkan ampunan. Ya Allah, saya sudah berbuat dosa lagi, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Setelah dia meminta ampun, ya manusia tergelincir lagi, jatuh lagi ke dalam lubang maksiat. Setelah itu sadar kembali, minta ampun lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alima abdi annahu rabban. Sungguh hambaku ini tahu kemana dia harus mengadu. Artinya dia tahu kepada Tuhan siapa dia harus meminta ampun. Jadi Allah ampunkan. Jadi walaupun tayona taubat maksiat, selama kita mau kembali kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Nyanduk rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang harus di-warning ketika kita taubat maksiat, ada harus yang kita warning. Apa itu warning? Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Bayangkan ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan maksiat ataupun di dalam berbuat dosa. Ini yang menjadi warning kita. Dan apabila kita kembali kepada Allah dalam keadaan bermaksiat, apa yang kita bawa kepada Allah? Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Allah sudah mendapatkan kita, memberikan kesempatan kita untuk hadir, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan taubat. Namun demikian bukan berarti kita dalam taubat harus menunggu bulan Ramadan. Kapan saja kita berbuat dosa, kemudian kita dimintakan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan kesempatan hadir dalam bulan Ramadan, yang jauh-jauh hari sudah kita minta kepada Allah. Dari bulan Rajab kita minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan dengan keberkahan 2 bulan ini Allah hadirkan kepada kami, yaitu bulan Ramadan, dan kita sudah sampai dalam bulan Ramadan. Namun alangkah mirisnya kalau kita menyia-nyiakan yang namanya bulan Ramadan ini. Maka persis seperti Rasulullah, yang Rasulullah katakan, faman syaqiya man hurima rahmatullah. Orang yang rugi, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan sedikit pun daripada bulan Ramadan. Sama saja, di luar Ramadan biasa saja ibadahnya, dalam bulan Ramadan biasa saja, habis Ramadan juga biasa-biasa saja. Berarti hana anti bulan Ramadan. Sedangkan orang meminta-minta. Lihat bagaimana para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka senangnya luar biasa. Nah, hadirin sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan dosa. Kita nggak tahu, mungkin dosa kecil itu yang membuat ataupun yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Umar bin Khattab, jangan pernah kita meremehkan saudara kita. Apalagi sampai meremehkan ibadah saudara kita. Ini paling bahaya. Bagaimana meremehkan saudara kita ataupun meremehkan ibadah saudara kita, merasa ibadah kita yang paling sempurna. Nah, ini juga menjadi sebuah puncak masalah. Meremehkan saudara kita artinya mengucilkan. Hanya mungkin kadang-kadang beda cara pandang. Beda cara pandang atau beda cara melihat, ataupun beda di dalam sebuah ibadah misalnya. Nah tabuh masjid kunut, nah tabuh masjid itu hana kunut. Yang kunut menyalahkan yang hana kunut, yang hana kunut menyalahkan kunut. Akhirnya apa? Bertikai. Padahal hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah akan sama. Kita tidak akan pernah sama. Kita akan terus berbeda. Contoh saja, kita di dalam masjid ini tidak ada memakai baju yang sama. Hana yang baju yang sama. Pasti ada berbeda. Namun jangan kita jadikan berbeda itu kemudian kita bertikai. Ataupun kita sudah cakap hana talum li, Pak. Hanya gara-gara perbedaan sedikit. Ataupun cakap kadang-kadang beda bak warna.
beda warna. Nah tabuh warna merah, nah tabuh warna hijau, nah tabuh warna kuning. Hanya gara-gara beda itu, kemudian kita sudah hana pegah balik. Bek pegah-pegah apa merompak mentang kadang-kadang sudah tidak ada hana talim ni. Biasa jumpa assalamualaikum. Apabila muslim berjumpa dengan muslim lainnya, maka kita disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Tapi muah cakap gara-gara meno beda katakanlah nanti beda bak tim ses dan tim sesnya hana kayu tak apa. Mungkin tim ses bak kecil beda becut. Tabuh tim bela ti A, tabuh tim bela ti B. Yang pakai tim ses. Ada juga tim mempak ke hana mahli cali. Tidak salah lagi, hanya gara-gara berbeda pandangan atau berbeda pilihan. Padahal penan salimnya kan sunnah, tapi kadang-kadang enggan kita untuk menjawab salam. Padahal ada dua keadaan Pak, yang tidak boleh kita jawab salam. Ada dua keadaan yang tidak boleh kita jawab salam, dan mungkin kita tidak akan mau mendengar jawaban salam itu. Kapan? Yang pertama, ketika imum tayat akhir, kena imum tayat akhir, at-tahiyatul barakatuh sampai akhir. Kemudian ikut dia imum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena mungkin tanya terlalu taat, tak jawab tadi waalaikumsalam tengku imum. Itu tidak boleh kita jawab salam. Baik daya praktek. Kemudian yang kedua, kapan lagi kita tidak boleh menjawab salam, ataupun mungkin tidak ingin kita mendengar jawaban salamnya, ketika kita masuk ke area pemakaman. Karena assalamualaikum ya ahlal kubur, tiba-tiba dari area pemakaman ada yang jawab, dari dalam kubur ada yang menjawab waalaikumsalamnya, ada jawabnya terpelum. Itu baru tidak boleh kita jawab salam. Tapi kalau misalnya maaf cakap gara-gara bak perbedaan muno becut, kahana tajawab boleh salah. Sudah bertikai, sudah saling mencaci, sudah saling memaki. Apalagi tonton kemarin kita dikenal dengan sebutan apa itu? Ada yang menyebut kampret, ada menyebut lagi, saya lupa itu satu lagi itu. Itu apa tujuannya? Kita Pak sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini dipersaudarakan dengan ikhwah, dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Allah ada mengatakan di dalam surah Al-Hajj, wajtabakum ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa huwa sammaku al-muslimun. Kata Allah apa? Itu adalah agama yang sudah ada, yang sudah dilantik oleh nenek moyang kamu. Dan dalam agama Islam itu tidak ada memberat-beratkan dan juga tidak dimudah-mudahkan. Itulah agama nenek moyangmu, dan nenek moyangmu Ibrahim alaihissalam telah menamakan kita al-muslimun. Al-muslimun, Allah itu menamakan kita al-muslimun. Jadi ketika kita disaudarakan dengan al-muslimun, ketika kita hadir dalam masjid Allah, baik teman yang baik tamping, hai dron warna apa? Dron dari partai apa? Hana mesti itu. Tak perlu kita tanya, don pakai mazhab apa? Mesti tamang masjid ala. Naurun tamping, don mazhab apa? Don dari partai apa? Hanya kan partainya baik tamang kan? Enggak perlu itu. Kenapa? Karena kita disaudarakan oleh kalimat la ilaha illallah. Al-muslimun, siapa al-muslimun? Orang yang mengucapkan yang benar bahasanya, yang benar, orang-orang yang benar dalam syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah saudara kita. Jadi jangan ada sedikit pun niat untuk menjatuhkannya ataupun merendahkannya, ataupun kita berbeda dalam organisasi. Allah itu tidak pernah menamakan kita dengan sebuah organisasi fulan, ataupun partai fulan, ataupun warna fulan, ataupun mazhab fulan. Allah tidak pernah menamakan itu. Tapi Allah menamakan kita al-muslimun. Jadi siapa saja yang bersyahadat dengan syahadat yang benar, itu adalah saudara kita. Tidak, jangankan ada niat untuk menjatuhkannya ataupun merendahkannya. Jangan kan awak ada yang bet tak dengar. Ataupun ada imam, mungkin ada imam yang ataupun ada penceramah, nak ustaz atau tengku, jangan kendawat dia, jangan tubik dah. Ini menghancurkan ukhuwah kita, Pak.
Allah itu sudah mempersaudarakan kita. Jangan pula kita hancurkan ukhuwah kita. Kalau kita terus makin menghancurkan ukhuwah kita, siapa yang bersenang? Orang Yahudi. Orang Yahudi kayak preh-preh ya, kayak preh-preh Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu dia mikir otak dia. Menyerta perang awak Islam pakai senjata enggak mungkin. Jadi cara perang dengan orang Islam bagaimana? Dikotak-kotakkan. Lagi senok holnya, pada kejap Aceh pergi kelompoknya. Setelah dibuat kelompok-kelompok kemudian dihadu. Setelah dihadu lagi Ukraina dengan Rusia orangnya. Coba lihat bagaimana. Yang tepuk tangan siapa? Ada kelompok yang tepuk tangan. Ada kelompok yang menonton. Nah, setelah itu selesai baru mereka masuk. Nah, apabila mereka masuk sangat mudah untuk dihancurkan umat Islam. Seperti umat Islam yang berada di Andalusia. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersaudara. Beda-beda bacutnya. Ini mau cakap, tak lanjut ucut. Nah, urang beda maaf. Ini kisah nyata. Jadi ada suami istri ni. Suami istri ni, suami ada mengaji, istri ada mengaji. Cuma ustaznya berbeda. Suami mengaji pada ustaz yang mengatakan kalau sujud nanti pakai tangan. Ketika sujud pakai tangan. Si istri juga ada mengaji. Istri mengaji pada ustaz yang berbeda. Apa kata ustaz ini? Kalau turun sujud yang paling benar itu pakai lutut. Watepah suami setelah menikah mereka lihatnya orang inang pakai jaro. Orang inang kalan lakoknya pakai lutut. Akhirnya apa? Kah saling salah menyalahkan. Yang bak tren sujud pak. Gara-gara beda mana? Akhirnya apa? Bertikai sampai apa? Cerai. Sampai cerai. Padahal kalau kita mau belajar, Rasulullah ada turun pakai lutut. Rasulullah ada juga turun pakai tangan. Jadi bandua hana kepake. Yang hana kepake apa? Koprol. Waktu keturunnya hana kepake, pernah hana kepakainya oleh ataupun gegrup oleh barunya hana. Jadi intinya pakai tangan ada, pakai lutut ada. Artinya dua-duanya ada. Jadi yang menjadi masalah apa sekarang? Yang menjadi masalah udang hana temayang, dikit. Bah ke berdebat, berdebat bah ke lehnya tanya bah tanda-tanda mana. Hanya berbeda sedikit fikrah atau perbedaan hal-hal yang khilafiyah. Yang khilafiyah itu adalah masalah furu' yang membuat kita terus dikotak-kotakkan dan kemudian kita bercerai-berai. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama, jangan pernah kita menyepelekan ibadah, jangan pernah menyepelekan dosa, dan jangan pernah menyepelekan saudara kita. Bisa saja saudara kita itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu bagaimana amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami takut juga nanti ada yang geraham panjang, akhirnya payah terima le. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.